أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا صدق الله العظيم. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan atas izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Surat Al-Imran ayat 145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku, sahabat Ikhman. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat, bahagia bersama anak, cucu, keluarga, dan sebagainya. Kali ini saya ingin berbicara berkisah ya, bahwa beberapa hari yang lalu saya kebetulan melewati air terjun Ngelirip. Bagi yang belum mengenal, teman-teman yang jauh, perlu saya kenalkan bahwa air terjun Ngelirip ini adalah air terjun yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban di Kecamatan Singgahan ya, kebetulan di tepi jalan raya. Nah inilah air terjun Ngelirip yang saya ceritakan itu. Ketinggiannya kira-kira 40 meter. Dan tentu saja alirannya banyak bermanfaat untuk pertanian di daerah sekitar, juga sebagai tempat rekreasi dan sebagainya. Nah, sekarang apa hubungannya air terjun Ngelirip yang saya lewati dari tempat berhenti itu, menikmati keindahannya, apa hubungannya dengan ayat yang baru saja saya sampaikan pada teman-teman di bagian depan tadi? Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa menurut analisa sejarah ya, dahulu kala seorang tokoh sejarah di negeri ini yang bernama Airlangga itu tahun 1015 sekitarnya, 1015 dari awal abad 11. Itu dengan pasukannya Airlangga itu sering beristirahat di pemandian Ngelirip ini di bawah air terjun. Pada waktu itu Airlangga belum menjadi raja ya. Beliau belum menjadi raja, masih menjadi kepala pasukan di kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan itu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Dharma Wangsa Teguh. Nah, di mana kerajaan Medang Kamulan itu? Pusatnya atau keratonnya adalah berada di Mauspati. Nah, di kerajaan Mauspati. Ini ada buku saya ya, buku saya itu bercerita tentang itu. Judulnya adalah Jejak Pelabuhan Kambang Putih. Nanti Anda bisa WA di nomor saya, barangkali berminat. Ini banyak bercerita tentang itu. Jadi Airlangga masih menjadi kepala pasukan kerajaan Medang Kamulan yang dipimpin oleh Prabu Dharma Wangsa Teguh. Prabu Dharma Wangsa Teguh ini adalah keturunan dari Empu Sindok. Ingat kan? Ada kerajaan Sanjaya yang ada di Jawa Tengah yang mendirikan kerajaan Candi Prambanan itu. Lalu karena sering terganggu oleh Gunung Merapi yang sering meletus, lalu ada juga kekhawatiran serangan dari Sailendra, musuh bebuyutannya yang beragama Buddha ya. Maka para raja dari Mataram Hindu itu memindahkan ke Jawa Timur. Jawa Timur berpindah-pindah lagi, dan terakhir adalah
Prabu Darmawangsa Teguh yang mendirikan keratonnya memindahkan ke Mauspati itu. Mauspati itu adalah sekarang satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magetan, tetapi dekat dengan Madiun ya, Mauspati. Pasti saudara-saudara tahu ya mana letak Mauspati. Kalau Anda ingin secara detail mempelajari itu, silahkan nanti dibaca buku saya, yaitu Jejak Pelabuhan Kambang Putih. Sekarang, mengapa Airlangga sebagai kepala pasukan Kerajaan Medang Kamulan itu kok sering beristirahat di pemandian Lirip ini? Karena pada waktu itu Kerajaan Medang Kamulan di bawah pimpinan Prabu Darmawangsa Teguh itu mau membangun sebuah pelabuhan. Dia sudah punya pelabuhan, yaitu di Bengawan Solo, di Kali, pelabuhan Kalinya sudah banyak ya, itu termasuk di Kali Madiun dan sebagainya. Namun sebagai raja besar keturunan Mataram Hindu, dia punya cita-cita yang lebih tinggi, yaitu membangun sebuah pelabuhan samudra. Pelabuhan samudra itu kalau dia dirikan di Laut Selatan terlalu jauh, dari termasuk juga pantainya pantai curam, maka satu-satunya jalan adalah membangun pelabuhan samudra di Tuban. Tapi waktu itu nama Tuban belum ada ya. Jadi yang penting Medang Kamulan mendirikan pelabuhan besar yang oleh para pelaut akhirnya dinamakan Pelabuhan Kambang Putih. Jadi nama Tuban belum ada waktu itu. Jangankan nama Tuban. Nama Tuban kan baru ada pada waktu kerajaan Singosari terakhir. Sedangkan ini belum ada Singosari, belum ada Majapahit, belum ada Kediri, belum ada Jenggala ya. Baru awal-awal nanti melahirkan ini, melahirkan kerajaan-kerajaan yang saya sebut itu. Jadi Pangeran Airlangga itu adalah keponakannya Prabu Darmawangsa Teguh. Jadi putranya, adiknya perempuan ya. Kalau tidak salah siapa, Mahendra Datta atau siapa namanya. Tapi di Bali dana. Airlangga lahir di Bali, lalu diajak oleh pamannya yaitu Darmawangsa Teguh untuk memperbesar kerajaan Medang Kamulan di Mauspati, dan sekaligus nanti Airlangga akan diambil menantu ya, dipek mantu karo Darmawangsa Teguh. Ini calon menantu ya, calon menantu sekaligus keponakannya sang Prabu. Nah, tentu saja karena Prabu Darmawangsa Teguh itu punya keinginan cita-cita membangun samudra, pelabuhan samudra, siapa lagi yang menjadi tumpuan harapan kecuali kalau tidak Airlangga. Nah, Airlangga itu dari Mauspati menuju pantai Tuban ya, itu pelabuhan Kambang Putih, itu sering riwari karena membangun itu, jadilah kemudian pelabuhan Kambang Putih. Saat riwari ke pantai Tuban itulah ya, maka seringkali pasukan Airlangga itu beristirahatnya di pemandian Lirip ini. Itu nanti kisah selanjutnya ya, kita singgung bagaimana ceritanya kok bisa Airlangga menjadi kepala pasukan yang sering beristirahat di Lirip itu. Tapi kenapa kemudian kok Airlangga mendirikan kerajaan baru yang bernama Kahuripan itu? Ya karena pada waktu itu sekitar tahun 1015 ya, itu pada waktu Airlangga itu sedang proses pernikahan dengan putrinya Prabu Darmawangsa Teguh. Ada pesta pernikahan, tiba-tiba ada serangan ya, serangan dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Wurawuri. Kerajaan Wurawuri itu tempatnya ada di Ngelorang, tepi Bengawan Solo, yang sekarang ada pesawat terbangnya itu loh ya.
ada lapangan terbangnya. Sekarang orang di daerah Cepu, di tepi Bengawan Solo, itu dulu ada kerajaan kecil namanya Wurawuri. Itu menyerang pada saat ada proses pernikahan. Kerajaan Wurawuri ini negara bawahan dari Medang Kamulan. Tetapi karena rajanya itu konon ingin diambil menantu oleh Prabu Dharma Wangsa Teguh, tapi ditolak karena sudah punya calon menantu Erlangga, maka Wurawuri kemudian sakit hati. Dia bekerja sama dengan musuh bebuyutannya Mataram Hindu, yaitu kerajaan Jailendra. Jailendra itu yang mendirikan kerajaan Sriwijaya itu ya, dia kerajaan Buddha yang leluhurnya itu mendirikan Candi Borobudur itu ya. Jadi bekerja sama dengan Jailendra, lalu menyerang kerajaan Medang Kamulan pada saat ada proses pernikahan. Nah, peristiwa itu disebut sebagai Mahapralaya 1017 kalau tidak salah. Mahapralaya itu diceritakan bahwa Pulau Jawa ini bagaikan lautan darah. Saking banyaknya korban, raja-raja se-Jawa itu diundang semua waktu itu. Karena Dharma Wangsa Teguh kan raja besar ya, keturunan Mataram Hindu. Semua raja-raja di tanah Jawa diundang menghadiri pernikahan, tetapi ada serangan, semua tamu meninggal. Terjadilah suatu peristiwa yang diibaratkan sebagai Mahapralaya, seperti lautan darah Pulau Jawa ini. Tetapi Erlangga berhasil meloloskan diri ya, tetapi sang raja Prabu Dharma Wangsa Teguh terbunuh di dalam peristiwa. Akhirnya Erlangga lari ke daerah Jombang yang tepian Sungai Belantak ya, berbatasan dengan Lamongan itu. Kemudian dikejar terus oleh Raja Wurawuri, lari lagi ke daerah sekitar Sidoarjo kalau tidak salah ya, telah menjadi kerajaan Singgala. Erlangga mendirikan kerajaan Kahuripan. Setelah kerajaan Kahuripan besar, lalu menyerang balik Wurawuri dan menang, maka kerajaan Kahuripan menjadi besar. Kerajaan Kahuripan inilah yang telah nanti dipecah menjadi dua karena punya dua putra ya. Pecah menjadi dua yaitu Jenggala dan Kediri. Nah, Jenggala konon mewilayahi termasuk pelabuhan yang dibuat oleh eyangnya ya, yaitu Prabu Dharma Wangsa Teguh itu. Tapi karena Kediri merasa iri waktu itu, terjadi perang saudara antara Kediri dan Jenggala. Dan sehabis perang saudara itulah ya, ada satu prasasti yang dibuat oleh Raja Jenggala. Ya, Raja Jenggala membuat prasasti di tepi Laut Tuban, yaitu yang disebut sebagai prasasti Tambang Putih. Sekarang prasastinya itu tersimpan di Museum Nasional Jakarta sana. Nah, tapi gambar-gambarnya lihat coba di Google, ada prasasti Tambang Putih. Mengapa saya meyakini bahwa pada waktu itu Erlangga sering beristirahat di dekat pemandian air Wirip? Karena pada waktu di dalam di dalam prasasti itu disebutkan adanya buyut A, buyut B, buyut C. Buyut itu kepala padukuan, kepala wilayah kecil ya. Nah, di antaranya ada buyut-buyut yang namanya mirip-mirip dengan buyut yang sekarang namanya di desa-desa di Kecamatan Singgahan. Ada Rawa, ya, ada Tingke dan sebagainya, itu nanti saya sebutkan di dalam tulisan video. Nah, itulah saudaraku. Jadi mengapa saya ingat melirik, ingat surat di dalam Al-Quran atau ayat dalam Al-Quran itu, bahwa semua manusia itu pasti mati jika Allah yang menghendaki. Nah, dalam pikiran saya, orang-orang yang punya jasa besar seperti Dharma Wangsa Teguh, lalu Prabu Erlangga dan sebagainya, ya, orang-orang yang berjasa pada negara dan bangsa,
leluhur kita, itu apakah semua disebut sebagai orang kafir yang kelak pasti masuk neraka? Nah, makanya saya sebut itu. Nanti di belakang saya sebutkan lagi bahwa mereka yang punya jasa baik kepada negara leluhur kita, walaupun tidak beragama Islam, ada kemungkinan, ada peluang tetap masuk ke surga. Inilah ayat-ayatnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asya rasula. Shadaqallahul azim. Dan kami sekali-kali tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Al-Isra ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Tahadu tamayazu minna goid. Kullama ulqiya fiha fawzul syalahum qazanatuha alam ya'tikum nadirah. Neraka itu hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Surat Al-Mulk ayat 8. Dalam Asmaul Husna disebutkan bahwa Allah itu adalah Al-Hadli. Berarti Allah Maha Adil. Ini adalah salah satu dari 99 nama baik Allah SWT yang menunjukkan bahwa Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan bertindak adil dalam segala hal. Keadilan Allah bersifat mutlak dan tidak terbatas. Allah tidak pernah berbuat zalim dan setiap keputusan serta tindakannya selalu dilandasi oleh keadilan yang sempurna, memberi rezeki kepada semua makhluknya dan menegakkan hukum yang adil di dunia maupun di akhirat. Allah itu juga Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti Maha Pengasih. Nama ini menunjukkan bahwa Allah SWT adalah zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas dan meliputi seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun tidak beriman, di dunia maupun di akhirat. Agak berbeda dengan Ar-Rahman. Allah juga Ar-Rahim. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki kasih sayang yang khusus ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman, dan rahmatnya diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Nah, itulah teman-teman kisah sekilas mengenai leluhur kita, di mana mereka yang berjasa kepada sejarah bangsa dan negara ini, yang berkarya untuk kejayaan bangsa, maka tetap mempunyai peluang masuk surga, ya. Walaupun beliau-beliau itu almarhum bukanlah seorang muslim, ya,
bukan beragama Islam. Namun berdasarkan surat Al-Mulk dan Al-Isra yang saya kemukakan tadi, maka Allah berfirman peluang untuk diberikan pengampunan masih ada. Nah, masih ada. Bagaimana caranya? Ya itu wallahu alam ya, terserah pada Allah caranya. Tapi berdasarkan ayat tadi ada peluang untuk tetap mendapatkan pengampunan. Kemudian mengenai sejarah yang terkandung di dalam air terjun Ngelirip tadi, itu nanti kita kupas lebih lanjut. Karena Ngelirip ini, wah ini cukup satu fenomenal ya. Sejarahnya bukan hanya air langga yang baru saja saya kemukakan saja. Namun di sebelahnya juga ada makam seorang ulama besar, yaitu Syekh Jabar, yang berjuang melawan Belanda pada sekitar tahun 1700-an. Kita tunggu kisah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-share kepada tetangga, kepada teman atau sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga diri baik-baik.